Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabarnya anak-anakku? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam mendapatkan ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum melanjutkan ke materi, silahkan simak terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Makna kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerjasama memiliki arti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau oleh lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Tentu kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap manusia dibekali akal pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi ataupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial, yaitu dengan melakukan kerjasama. Oleh karena itu, setiap manusia selalu kerjasama dengan sesama manusia lainnya dalam berbagai kehidupan. Kerjasama antar sesama manusia berarti setiap manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama, termasuk keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang bersama mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan dari hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Dari sini mulai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa dari bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikat beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Coba buatlah kelompok, masing-masing diskusikan dengan kelompoknya bentuk-bentuk dari kerjasama di lingkungan kalian. Sajikan hasil diskusi tersebut di depan kelas untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain. Bangsa Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Gotong royong di sini memiliki arti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dengan demikian, pada hakikatnya gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Sekarang coba buatlah karangan tentang pengalaman kalian dalam melakukan gotong royong di lingkungan.
baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, ataupun yang lainnya. Pentingnya kerjasama. Kemerdekaan Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Bangsa Indonesia dari sejak dulu dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa hidup dalam suasana gotong royong. Masyarakat akan saling bantu dan hampir semua kepentingan masyarakat di desa dibangun oleh masyarakat itu sendiri, secara gotong royong. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan berbangsa. Pentingnya kerjasama diantaranya dapat terlihat pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Kedua, kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat selesai. Ketiga, kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Keempat, kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Kelima, kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Keenam, kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Ketujuh, kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Kedelapan, kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. 9. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Dan yang ke-10, kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dilihat dari manfaat tersebut, itu menandakan bahwa kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa Indonesia, setiap warga negara harus memahami makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Sebagai bangsa Indonesia, setiap warga negara harus memahami makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian masih ingat semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika yang sudah pernah Ibu bahas pada bab sebelumnya? Untuk mengingat kembali, kalian bisa ngecek di link video di atas ini. Untuk yang ketinggalan mata pelajaran Ibu juga bisa dicek di playlist. Di sana sudah terdapat kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan telah dilakukan oleh masyarakat. Hal ini didorong oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia adalah gotong royong, yang sudah menjadi sifat bangsa. Gotong royong telah tumbuh dan hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada berbagai bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Kedua, gotong royong bercocok tanam. Ketiga, gotong royong membangun rumah. Tentunya, kalian juga bisa melakukan gotong royong di lingkungan sekolah, karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Dalam lingkungan sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling bantu dan saling menyayangi, mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Tentunya semua sekolah memiliki visi dan misi sebagai tujuan bersama sebuah sekolah yang disusun dan ingin diraih oleh warga sekolah. Visi dan misi sekolah hendaknya diketahui semua warga sekolah dan semua warga sekolah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya
untuk mencapai tujuan bersama. Tentu kalian sudah mengetahui visi dan misi dari sekolah kalian masing-masing. Selain itu, bentuk kerjasama ini juga bisa kalian lakukan dalam kehidupan masyarakat. Di masyarakat, banyak kita jumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu, seperti di lingkungan keluarga, di mana ayah dan ibu serta anak-anaknya mengambil perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga dapat ditakar dari perannya masing-masing anggota keluarga yang dapat berjalan dengan semestinya. Coba buatlah tulisan tentang kegiatan di sekolah kalian yang melibatkan masyarakat. Berikan hasil tulisan kalian pada tokoh masyarakat atau kepala desa, ketua RT atau RW, dan sebagainya, agar mereka bertambah semangat mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah di masa yang akan datang. Selain dalam kehidupan sekolah dan masyarakat, kerjasama juga dapat dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan, yaitu dengan cara setiap warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Kemudian menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan cara berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Walaupun memiliki perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah, itu semua merupakan salah satu cerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Kerjasama antara anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat antara lain sebagai berikut. Pertama, kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah terdapat pada sila keempat Pancasila, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari pada hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap warga wajib membayar pajak secara gotong royong, membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara, sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Keempat, kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap saling menghormati umat, seagama, dan berbeda agama. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk
untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Setelah mempelajari kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, apa pengetahuan yang diperoleh? Apa manfaat pembelajaran hari ini? Apa sikap yang patut diteladani? Dan apa perilaku tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Coba ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas, untuk nantinya dikumpulkan pada guru masing-masing. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.